Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kita diberikan lagi kesempatan yang indah berbahagia ini dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sesuai dengan MTPJ, terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Efesus pasal 6, ayat 10 sampai dengan 20, yang merupakan perenungan kita sepanjang minggu yang berjalan ini, dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Flavius Vegitus Renatus, seorang ahli militer Romawi, mengajarkan teori perang, yaitu civis pacem parabellum, yang artinya, jika kamu menghendaki perdamaian, maka bersiaplah menghadapi perang. Penjabaran dari teori ini adalah, kualitas pasukan akan melemah dan menyusutnya. Kekuatan tentara adalah dimulai daripada diri sendiri. Karena di masa damai, tentara itu menjadi menganggur, di mana skill untuk berperang itu tidak terasah, dan demikian berhenti untuk memakai baju pelindung. Nah, kondisi ini berpotensi membuat pasukan kalah dalam peperangan. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan juga menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, menghadapi ancaman, menghadapi gangguan, ibarat pasukan yang menghadapi peperangan. Sebagaimana tema mingguan kita saat ini, dalam kaitan dengan pembacaan Alkitab kita, yaitu dalam Efesus 6 ayat 10-20, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain senjata, yaitu alat untuk berperang. Senjata itu berkembang dari senjata yang sederhana sampai kepada senjata yang paling mutakhir, seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Contohnya kita, bangsa Indonesia, terkenal dengan berperang dengan menggunakan alat yang sederhana yang disebut dengan bambu runcing. Namun sekarang ini kita melihat bahwa sistem pertahanan di negara kita sudah semakin modern dan mutakhir. Gereja dalam peperangan imannya juga membutuhkan perlengkapan senjata supaya dapat memenangkan pertempuran. Dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12, Rasul Paulus memberikan poin penting kepada jemaat untuk kuat. Kuat bukan karena kekuatan manusia, tetapi manusia menjadi kuat karena kekuatan kuasa Tuhan. Manusia tidak dapat menguatkan dirinya sendiri. Manusia hanya menjadi kuat jika dikuatkan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah itu sumber kekuatan. Orang percaya atau gereja adalah hamba-hamba dari Tuhan untuk berperang.
Dan sebagai pemimpin perang itu adalah Tuhan itu sendiri. Orang percaya atau gereja hanya menjalankan fungsi sekunder, sedangkan pemeran utama dalam peperangan rohani adalah Tuhan. Nah, sekarang apa tandanya orang percaya atau gereja mendapat kekuatan yang dari Tuhan? Yaitu dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena hanya dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka tipu muslihat daripada si iblis itu dapat dilawan. Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan darah dan daging. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, darah dan daging itu mencerminkan sifat manusia yang penuh dengan keterbatasan dan keberdosaan. Perjuangan ini adalah perjuangan melawan pemerintah-pemerintah, perjuangan melawan penguasa-penguasa dunia yang gelap, perjuangan melawan roh-roh jahat di udara. Ini menggambarkan bahwa musuh kali ini adalah tak terlihat, musuh yang tidak tersentuh, musuh yang tidak memiliki nama diri. Perjuangan ini adalah melawan iblis yang melebihi kekuatan manusia itu sendiri. Karena itu kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus menyerukan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tantangan yang sementara dihadapi oleh jemaat Efesus adalah keadaan kota Efesus yang mana di sana terdapat kuil dan kegiatan penyembahan kepada Dewi Artemis, Dewi Diana yang dipuja sebagai Dewi kesuburan, Dewi penolong. Juga terdapat kuil-kuil yang dibangun sebagai tempat untuk menyembah kepada kaisar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siap siaga, aktif dalam peperangan rohani itu adalah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita ini sudah dimenangkan oleh Kristus, tapi Tuhan menghendaki kita bertindak aktif dalam peperangan. Sebagai umat Tuhan sebagaimana umat Tuhan di zaman Efesus harus berperang, menjaga keutuhan jemaat dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Maka Tuhan menghendaki orang percaya untuk tidak terbawa arus yang menyesatkan. Karena itu sikap yang tidak punya pendirian, sikap yang tidak mampu bertahan dalam peperangan, sikap yang masa bodoh, sikap yang pesimis, sikap yang menyerah begitu saja, itu adalah dosa. Umat Tuhan harus siaga berperang melawan berhala-berhala masa kini, berhala materi, berhala cinta uang, berhala mabuk jabatan, bahkan mabuk cinta, karena dengan mabuk cinta banyak orang meninggalkan Tuhan serta mengingkari panggilannya. Sebagaimana jemaat Efesus mengajarkan kita untuk berperang, memenangkan perang itu dengan menjadikan Allah sendiri sebagai satu-satunya penolong, Allah sendiri sebagai pusat penyembahan kita. Mengenakan senjata perlengkapan Allah berarti pasrah sempurna, berserah diri dan menyediakan hati, menerima kekuatan dari Tuhan adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Saat kita berserah, di situ kekuatan Allah bekerja. Saat kita merendahkan hati, saat itulah Tuhan mengangkat kita. Saat kita pasrah menjadi alat Tuhan, di situ Tuhan bekerja secara ajaib. Tuhan bukan memanggil kita untuk menjadi orang yang kalah, tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita bersamanya memenangkan pertempuran bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada masa di mana persoalan-persoalan yang kita alami begitu besar dalam hidup ini. Problematika hidup datang silih berganti. Pergumulan hidup seakan-akan menekan kehidupan kita. Persoalan ekonomi yang berat, sulit mendapatkan nafkah kehidupan. Saat sakit yang berkepanjangan dan sukarnya mendapatkan kesembuhan. Ada kabar baik bagi kita sekarang ini. Yaitu mari kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita terima kekuatan dari Tuhan. Dan mari kita menangkan pertempuran ini bersama dengan Tuhan. Karena setiap apapun juga yang kita lakukan bersama Tuhan, pasti ada kemenangan iman di dalamnya. Ayat 14 sampai dengan ayat 17. Jadi berdirilah tegap. Nah, menggambarkan siaga penuh, kuat dalam pertahanan. Percaya diri dalam menyerang. Hanya dengan berdiri tegap, maka perlengkapan senjata Allah dapat dikenakan secara sempurna. Apa itu? Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Perlengkapan senjata Allah bukan hanya pelengkap atribut perang, tetapi ada nilai-nilai spiritual dari perlengkapan senjata Allah itu sendiri.
Yang mana nilai-nilai spiritual itu harus dihidupi oleh umat Tuhan, harus dihidupi oleh gereja masa kini. Memakai perlengkapan senjata Allah berarti bersedia hidup dalam kebenaran, bersedia hidup dalam keadilan, bersedia hidup dalam kerelaan, bersedia hidup dalam iman, bersedia hidup dalam keselamatan, dan bersedia hidup dalam firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan, walaupun melewati banyak perjuangan, itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena itu, tetaplah setia. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan penuh kesetiaan, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Jika kita memelihara kesetiaan iman kita, maka kita dapat menyelesaikan apa yang sudah kita mulai bersama dengan Tuhan. Sikap mundur dari peperangan iman itu adalah dosa. Si iblis berusaha menjatuhkan saya dan saudara. Iblis selalu saja punya banyak cara untuk menipu kita. Sadar ataupun tidak, si iblis menekan kita supaya kita keluar daripada panggilan iman ini. Iblis senang melihat kita menjadi orang yang kalah serta meninggalkan Tuhan. Ayat 18 sampai dengan ayat 20, yaitu hal penting lainnya yang menjadi senjata Allah itu adalah doa. Firman Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Jangan kita berdoa saat ada keperluan saja. Jangan kita berdoa untuk kepentingan pribadi. Doa di sini diibaratkan seperti tali yang menyambungkan semua orang kudus. Doa menjadi penyambung antara jemaat dengan Rasul Paulus dan pemberitaan Injil. Meskipun Paulus berada dalam penjara, tapi karena doa jemaat, maka Injil itu terus bergerak. Tembok penjara itu tidak mampu menahan pergerakan Injil. Diri Paulus bisa dipenjarakan, tapi Tuhan membuka semangat Paulus untuk Injil disebarluaskan. Karena di mana ada jalan orang benar ditutup, di situ Tuhan yang membukanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhenti berdoa, meragukan kuasa doa, berhenti menginjil, itu adalah dosa. Jangan kita biarkan kemalasan, kesibukan dengan urusan dunia, serta berbagai alasan tak penting yang dijadikan sebagai prioritas memenjarakan kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki adalah berjuang di dalam doa, berjuang di dalam pemberitaan Injil. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pasukan Kristus yang bersemangat juang. Ingat, pasukan akan melemah jika tidak ada peperangan. Jangan bertahan pada zona nyaman yang kita anggap aman. Tetapi sekarang ini juga, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin.